Saudara sekalian, selamat malam. Salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Tema Renungan Malam pada hari ini adalah diharapkan alim malah lalim, dengan dasar firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 5 ayat 7. Yesaya pasal 5 ayat 7, saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, pada malam hari ini saya mengajak kita masing-masing untuk membayangkan jika seandainya masing-masing kita adalah seseorang yang mempunyai kebun dengan tanah yang subur dan ingin membuat kebun kita itu menjadi kebun anggur pilihan. Apakah yang akan kita lakukan? Tentu saja, walaupun tanah kebun kita itu subur adanya, kita tetap akan mempersiapkan dengan sebaik mungkin tanah kebun itu sebelum kita menanam tanaman anggur. Kita akan terlebih dahulu mencangkuli tanah kebun itu agar lebih gembur atau lebih tidak padat atau tidak lebih keras tanahnya bagi pertumbuhan tanaman anggur yang akan kita tanam. Kita juga membuang batu-batu yang berpotensi menghambat pertumbuhan dari tanaman anggur yang akan kita tanam. Dan setelah kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin tanah kebun itu, kita baru menanam benih-benih tanaman anggur pilihan. Dan sesudah itu dilakukan, kita juga melakukan pengawasan, pemeliharaan, dan juga perlindungan bagi tanaman-tanaman anggur itu demi kehidupan dan pertumbuhan tanaman-tanaman anggur tadi. Singkat cerita, setelah sekian lama waktu berlalu, dari benih-benih itu tumbuhlah pohon-pohon anggur yang pada akhirnya berbuah. Tentu saja kita berharap bahwa dari tanaman-tanaman pohon anggur pilihan itu, kita mendapatkan buah-buah anggur yang manis rasanya. Namun sayangnya setelah dinanti-nanti sekian lama, buah-buah anggur yang dihasilkan oleh pohon-pohon anggur pilihan itu sama sekali bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Tidak ada satupun dari buah pohon-pohon anggur itu yang manis rasanya. Bahkan rasa manis sedikit pun tidak ada. Malah sebaliknya, buah yang berasal dari tanaman pohon anggur yang katanya pilihan itu justru memiliki rasa asam yang kuat. Kira-kira bagaimanakah perasaan kita? Dan apakah yang akan kita lakukan terhadap pohon-pohon anggur itu? Saudara sekalian, cerita pengandaian tadi kira-kira merupakan gambaran dari kehidupan orang-orang Israel, khususnya orang-orang Israel yang tinggal di wilayah kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan pada masa Nabi Yesaya bernubuat. Bangsa Israel yang disebut umat pilihan Allah itu dikiaskan sebagai tanaman pohon anggur pilihan. Tanaman anggur pilihan itu ditanam di tanah yang subur. Ini menegaskan kenyataan bahwa bangsa Israel itu memang ditempatkan oleh Tuhan di suatu negeri yang disebutkan oleh Tuhan sendiri di dalam Keluaran pasal 3 ayat 8 sebagai negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maksudnya, negeri yang sangat subur tanahnya. Walaupun Tuhan Allah telah melakukan banyak hal yang baik terhadap bangsa Israel itu, memelihara dan melindungi bangsa itu di negeri yang notabene tanahnya sangat subur tersebut, justru pada masa Nabi Yesaya bernubuat, kaum Israel yang disebut umat pilihan itu memiliki kehidupan moral yang jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Tuhan mengharapkan dan menantikan bahwa buah yang dihasilkan oleh kaum Israel itu adalah buah yang manis, yaitu kehidupan yang saleh atau hidup yang alim. Namun malah sebaliknya, buah yang dihasilkan oleh kaum Israel itu adalah buah yang asam, yaitu kehidupan yang jahat atau hidup yang lalim. Yang dinantikan Tuhan adalah keadilan, tetapi justru yang ada hanyalah kelaliman. Tuhan mengharapkan mereka menegakkan kebenaran, tetapi yang justru ada
adalah jeritan minta keadilan. Saudara sekalian, buah-buah yang asam dari pohon-pohon anggur pilihan tadi bukan hanya menggambarkan buah kehidupan yang jahat, tetapi juga menggambarkan tentang kemunafikan. Dari penampakan luarnya, pohon-pohon anggur itu nampaknya berbuah dan menjanjikan buah-buah yang manis. Namun sebetulnya buah-buah yang dihasilkan oleh pohon-pohon anggur itu asam adanya. Penampilan mereka tampaknya baik, tampaknya saleh, padahal hati dan kelakuan mereka jahat. Itulah sebabnya Tuhan menyampaikan peringatan akan hukuman yang akan datang menimpa mereka. Saudara sekalian, gambaran dari Tuhan tentang kaum Israel dan peringatan Tuhan terhadap mereka karena kehidupan mereka yang jauh dari harapan Tuhan bisa merupakan bahan tinjauan dan koreksi terhadap diri kita sendiri. Kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang baik, bahkan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Bahkan selain itu, bisa jadi kita dianugerahi oleh Tuhan tempat tinggal yang baik, tempat studi yang baik, tempat kerja atau usaha atau bisnis atau dagang yang baik, keluarga yang baik, sarana-sarana atau fasilitas-fasilitas hidup yang baik, keuntungan-keuntungan yang baik, dan lain sebagainya di dalam kehidupan ini. Tentu saja di tengah-tengah semuanya yang baik itu, Tuhan juga mengharapkan adanya buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita. Apakah jadinya, saudara sekalian, bila justru di tengah segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita miliki dan kita alami, justru kita menghasilkan buah kehidupan yang jauh dari apa yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita? Apakah jadinya bila Tuhan melihat kita sebagai orang yang lalim, bukan orang yang alim? Saudara sekalian, kiranya di tengah segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini, termasuk juga sekalipun di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini, kita senantiasa berjuang untuk melakukan kebenaran, pantang melakukan ketidakadilan terhadap sesama manusia, termasuk kepada sesama anggota keluarga kita sendiri maupun sesama saudara seiman. Pantang membuat tulisan atau mengucapkan perkataan atau melakukan tindakan apapun yang melukai hati orang lain, ataupun yang merugikan atau mencelakai atau menghancurkan orang lain. Apalagi bila tindakan ketidakadilan itu dibungkus dengan penampilan kesalehan atau kebaikan yang palsu. Kiranya Tuhan menguatkan dan menolong kita masing-masing untuk menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kita di dunia ini. Menjadi orang yang alim, bukan lalim. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami untuk kami senantiasa menyadari akan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan dengan kesadaran itu Tuhan, kami menjauhkan diri dari segala tindakan ketidakadilan terhadap sesama kami manusia. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami menjadi orang yang alim, bukan lalim. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.